Maswira, ini beneran kamu, Mas? Tatapku kepadanya dengan mata berkaca-kaca. Tak percaya lelaki yang diam-diam kurindukan itu muncul di hadapanku. Masih seperti dulu, tampan dan bersahaja. Nia, ini kamu? Tanyanya kemudian. Mungkin dia terkejut melihat penampilanku yang acak-acakan dan penuh keringat siang ini. Sebenarnya malu sekali bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini. Untuk apa kamu kesini? Imbuhnya. Aku. Mengapa sekian lama pergi kamu tak pernah memberiku kabar, Mas? Tanyaku perih. Iya, pedih sekali hidupku sepeninggalnya. Hidup sendiri dengan anak kecil tanpa uang sepeser pun. Aku sengaja, tak usahlah kamu seakan-akan tersakiti. Masih ingatkah apa yang kau lakukan kepadaku? Lanjutnya. Aku tahu, dia meninggalkanku karena rasa kecewanya. Aku memang sudah menyakitinya terlalu dalam. Tapi sebenarnya ini juga ada andil salah Maswira di dalamnya. Kalau saja dia tidak tergoda, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Iya, Mas. Untuk itulah aku kesini. Aku ingin minta maaf kepada Mbak Arini. Ucapku menunduk penuh penyesalan. Iya, aku menyesal dari lubuk hatiku yang paling dalam dan bukan sandiwara. Benarkah? Atau kau sedang merencanakan sesuatu? Selidiknya. Seburuk itukah pikiranmu terhadapku, Mas? Tak ingatkah kau saat-saat kita bersama dulu? Bukankah aku selalu memperlakukanmu dengan baik? Tak usahlah kamu mengingat-ingat masa itu lagi. Mengingat semua itu hanya membuat luka hatiku semakin bertambah, terutama penyesalanku. Maaf, Mas. Hanya itu yang bisa kukatakan. Maswira kok ada di sini? Apa kalian sudah? Aku menggantung ucapanku karena ku tahu dia pasti tahu maksudku. Balikan? Maswira tersenyum sinis, seperti mentertawakan pertanyaanku. Mana mau Arini kembali lagi kepadaku setelah apa yang kulakukan kepadanya? Ya memang, ini bukan hanya kesalahanmu semua tapi juga salahku bisa tergoda dengan wanita sepertimu padahal aku sudah punya istri yang nyaris sempurna. Tega kamu menipuku, Nia, membuatku mengakui anak yang kau kandung. Menikah denganku saat masih punya suami, menipu. Cukup, Mas, kumohon jangan teruskan lagi. Aku datang ke sini bukan untuk diadili seperti pesakitan. Aku mengaku salah. Tapi apakah sudah tak ada lagi maaf untukku? Maswira, aku minta maaf. Tangisku meledak sudah tak bisa terbendung lagi, dosa masa laluku seakan kembali tergambar jelas di otakku. Bak sebuah film, kesalahan demi kesalahan tergambar jelas di sana. Maswira menghela nafas. Ya, kamu benar Nia, tak ada gunanya menyesali dan saling menyalahkan. Toh semua sudah terjadi, mungkin aku dan Arini hanya berjodoh sampai di situ. Mengingat masalah ini hanya membuat luka yang lalu berdarah lagi. Aku memaafkan kamu. Aku mendongak memandang wajahnya, wajah yang telah lama kurindukan. Walau aku menipunya, tapi tak bisa dipungkiri kalau aku juga mencintainya. Pria dewasa yang bertanggung jawab. Air mataku semakin banyak menetes, bukan tangis kesedihan tapi tangis kebahagiaan karena sudah mendapat maaf darinya. Benarkah, Mas? Ya. Mas, aku ingin bertemu Mbak Arini. Aku ingin meminta maaf. Ya sudah aku antarkan. Tapi tunggu. Ini Rena. Ya, Mas.
Mas Wira memandang anak itu lekat, tangannya mengelus pipi gembul Rena. Bagaimanapun dia pernah sangat menyayangi anak ini, memanjakannya saat dikandungan dan bahkan dia yang mengasakankan saat pertama kali Rena menghembuskan nafasnya di dunia. Mungkin ada ikatan batin di antara mereka, bukankah tidak hanya darah yang punya ikatan kental? Orang lain yang saling menyayangi pun akan bisa punya ikatan batin, contohnya sepasang suami istri. Boleh aku menggendongnya? Boleh mas? Kulepaskan Rena dari gendonganku, aku pun sedikit lega. Perjalanan dari Surabaya ke Jakarta dengan menggendongnya membuatku sangat letih. Mas Wira menggendong anakku dengan penuh cinta, itu terlihat dari manik matanya yang selalu tak pernah lepas dari Renaku. Bolehkah aku bertemu dengan Mbak Arini mas? Oke, aku akan mengantarmu. Arini baru saja melahirkan, dia ada di kamarnya. Aku pun sebenarnya juga baru datang dari Kalimantan untuk menjenguknya juga Zehan. Ucap Mas Wira sembari mencium gemas pipi Rena. Aku melangkahkan kaki masuk ke rumah itu. Rumah yang menjadi saksi bisu saat aku dan Mas Wira diusir oleh Mbak Arini. Rumah yang dulunya kuimpikan bisa kumiliki. Sekarang aku baru sadar, siapalah aku ini. Hanya seseorang yang ingin enaknya saja tanpa perjuangan. Semoga hati Mbak Arini luas untuk memaafkanku. Tiba di kamar Mbak Arini yang besar dan tidak ditutup, aku melihatnya sedang duduk berselonjor khas orang yang baru saja melahirkan. Mbak Arini. Wanita itu menoleh, sedikit terlihat kaget akan kehadiranku yang tiba-tiba di rumahnya. Nia? Kamu Nia kan? Iya mbak, aku Nia. Aku yang sudah tak kuat kemudian berhambur jongkok di hadapannya dan memeluk kakinya. Maafkan saya mbak, saya benar-benar minta maaf kepada mbak. Saya telah menghancurkan rumah tangga mbak. Sudah membuat anak Mbak besar tanpa sosok ayah kandungnya dan membuat Mbak Arini menderita. Nia, sudah Nia. Tidak enak dilihat orang, ucapnya sambil mencoba membantuku berdiri. Nia, kamu memang salah. Tapi tidak semua adalah kesalahanmu. Bagiku yang paling salah adalah suamiku dulu. Dia jelas-jelas punya keluarga tapi tetap bermain hati dengan wanita lain. Harusnya dia lebih memikirkan perasaan anak istrinya dan bukannya bermain hati dengan wanita lain. Aku melirik Mas Wira, wajahnya sedikit terlihat tidak enak dan berusaha mengalihkan perhatian dengan mengajak Rena yang masih kecil untuk mengobrol. Seperti dugaanku, Mbak Arini adalah wanita yang bijak dan sangat baik hati. Tidak heran jika sepeninggal Mas Wira masih banyak sekali orang yang mengasihinya. Mbak Arini, saya menyesal dan ingin minta maaf. Ya Nia, saya sudah memaafkan kamu. Mungkin memang jodohku dan Mas Wira hanya sampai di situ. Tapi janganlah kamu mengulangi kesalahanmu kepada perempuan lain. Alhamdulillah, iya mbak, aku janji. Nia, sepertinya kamu sangat lelah. Kamu istirahat saja dulu di sini. Terima kasih mbak. Tapi apakah tidak mengganggu? Enggak kok, kasihan kamu dan anakmu, dia masih kecil. Itu anakmu kan? Iya mbak. Ya sudah, biar bibi menyiapkan kamar untukmu. Istirahatlah dulu dan habis ini kamu bisa bercerita lagi tentang apa yang kamu alami. Aku dan Mbak Arini pun asyik mengobrol seputar kehamilan dan melahirkan, sementara Mas Wira tidak terlalu menyimak obrolan kami karena asyik bermain dengan Rena dan Zehan yang tiba-tiba masuk ke kamar. Tak lama kami mengobrol, muncullah seorang wanita yang asing bagiku. Mas, loh ini anak siapa mas? Wanita itu melemparkan pertanyaan kepada Mas Wira. Oh, ini anak Nia. Temanku dulu. Ucapnya sambil wajahnya mendongak ke arahku. Tidak enak,
Ah, dia bilang teman, mengapa dia tak mau jujur kalau aku ini mantan istrinya? Jijikkah dia denganku? Tapi aku tak peduli lagi bagaimana Mas Wira mau menganggapku. Wah, lucu sekali. Tangannya yang putih mulus mencubit pipi gembul Rena. Oh iya, Nia kenalkan. Ini Maria calon istriku dari Kalimantan. Sebentar lagi kami akan menikah. Dengan senyuman yang amat manis, wanita itu mengulurkan tangannya, dan aku pun menyambutnya. Entah mengapa ada yang berdenyut nyeri di sini saat Mas Wira sudah menemukan pengganti. Aku yang masih berharap kepadanya hanya bisa menelan kekecewaan. Mungkin juga selamanya aku tak akan menikah. Siapa yang mau dengan perempuan cacat sepertiku? Hanya Rena hartaku satu-satunya. Malam ini kita semua bermalam di rumah Mbak Arini. Rumah luasnya memiliki beberapa kamar. Jadi cukup untuk kami para tamu mendapatkan kamar sendiri-sendiri. Pikiranku menerawang jauh, andai aku tak merusak hubungan mereka, andai aku tak membohongi Mas Wira, mungkin keadaanku tak sememprihatinkan sekarang. Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Tak mau memikirkan hal itu lagi, aku pun memeluk Rena dalam tidurku berharap mimpi indah menyapaku walau kenyataannya tak seindah mimpi. Pagi menyapa, setelah memandikan Rena dan aku pun sudah bersih-bersih, kuputuskan untuk berpamitan dengan Mbak Arini dan Mas Wira. Memasuki kamarnya, kulihat mereka lengkap ada di sana, Mas Wira, Maria, dan juga ada Afif yang ternyata adalah suami Mbak Arini. Lelaki itu begitu baik memanjakan Mbak Arini, melayani Mbak Arini dengan baik. Begitulah, orang sebaik Mbak Arini pasti akan mendapatkan kebahagiaan juga pada akhirnya. Pandanganku kemudian terfokus kepada wanita berbaju biru di samping Mbak Arini. Melanie? Wanita itu menoleh. Nia? Iya. Di mana Rizky Mel? Lelaki itu harus bertanggung jawab pada anaknya. Melanie diam, dia tak lantas langsung menjawab ucapanku, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mas Rizky, dia terkena musibah Nia. Musibah? Musibah apa? Dia sakit, sudah lama. Dan sekarang hanya tergeletak di rumah tak berdaya. Akulah yang merawatnya. Astaga! Kaget dengan penuturan Melanie, tak terasa aku langsung menutup mulutku. Maafkan Mas Rizky, aku mohon. Aku ingin menjadi Nia yang baru, Nia yang tanpa dendam dan memulai lembaran baru dengan anakku Rena. Semua telah berlalu. Walau lelaki itu telah menipuku, dia menjadi suami tak bertanggung jawab untukku dan parahnya dia jugalah yang merusak rahimku. Menjadikanku wanita yang tak sempurna. Tapi aku harus tetap memaafkannya, aku ingin hidup tenang. Hidup tanpa dendam akan membuatku lebih ringan menjalani hidup. Iya, aku memaafkannya. Lega, ya itulah rasanya. Seperti kapas, ringan dan tak ada beban. Terima kasih Nia. Melanie mendekat, dia memelukku dengan sangat erat. Aku melihat Mbak Arini, wanita itu tersenyum manis sekali. Sungguh aku mengaguminya, wanita tangguh, baik dan bersahaja. Aku menyesal telah menyakiti hatinya tapi aku senang dia mendapatkan kebahagiaan sejatinya bersama suaminya yang sekarang. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah saling bermaafan. Sudah tak ada dendam di antara kita. Apa yang menimpaku, aku ikhlas. Apapun yang kita jalani asal dengan keikhlasan pasti akan ada hasil akhir yang menyenangkan. Timpal Mbak Arini, setiap omongan dari Mbak Arini bagaikan air es yang menyiram kegersangan di hatiku. Hatiku teduh, tak ada amarah lagi. Mbak Arini, Mas Afif,
Mas Wira, Melani. Aku pamit, aku ingin pulang kampung. Memulai semuanya di sana dengan putri semata wayangku. Bagaimanapun aku akan berjuang untuknya. Kenapa kamu tak menginap di sini lagi barang sehari 2 hari lagi Nia? Tawar Mbak Arini. Tidak Mbak, aku sudah sangat merepotkan. Baik jika itu maumu, kemarilah. Aku mendekat, Mbak Arini memelukku erat. Kamu seperti adikku Nia. Ini ada sedikit untukmu. Dariku dan Mas Wira. Mbak Arini menyodorkan amplop coklat kepadaku. Tidak usah Mbak, aku tidak mau merepotkan kalian. Nia, bawalah. Ini untuk bekalmu pulang dan kamu bisa membuka usaha kecil-kecilan di kampung dengan ini. Air mataku menetes, di saat tak ada yang mau peduli denganku tapi dia orang yang telah kusakiti, kuhancurkan perasaannya bertubi-tubi. Kuhancurkan rumah tangganya, kubuat anaknya hidup tanpa sosok ayah, tapi dia pulalah yang merangkulku. Memberiku bantuan di saat aku tak berdaya. Tidak, dia bukan manusia, tapi malaikat. Tak tahan aku pun lari memeluk dia. Iya, aku memang butuh ini, untuk ongkosku pulang dan memulai usahaku di kampung. Terima kasih banyak Mbak, aku tak akan melupakan kebaikan Mbak seumur hidupku. Akhirnya kita semua berpamitan, aku, Mas Wira dan Maria serta Mbak Melani. Karena jarak antara rumah Mbak Arini dari stasiun cukup jauh, Mas Wira menawarkan diri untuk mengantarku. Aku pun tak lupa berterima kasih kepadanya atas apa yang diberikannya. Kulihat Mas Wira sekarang juga sudah bangkit lagi, alhamdulillah. Aku ikut bahagia. Sampai di stasiun akhirnya kita berpisah, entahlah kapan kita bisa berjumpa lagi, aku tak tahu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Pertemuanku dengan Mbak Arini tidaknya indah bahkan penuh dengan kesakitan tapi kini semua berakhir indah. Kita semua saling memaafkan. Damai, yaitulah yang kurasakan. Setelah memaafkan dan dimaafkan aku bagaikan layangan terbang bebas dan ringan mengikuti arah mata angin. Aku ingin memulai sesuatu yang baru di kampung halamanku, bersama Rena anakku. Dan aku tak akan melupakanmu Mbak. Tamat beneran. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ekstra part novel ini. Terima kasih juga tentunya untuk semua rebahaners yang masih setia mengikuti cerita novel ini sampai tamat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Oh ya, jangan lupa ikuti terus cerita-cerita novel selanjutnya di Zona Baper Channel yang pasti tak kalah seru dengan novel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, I love you.